nggak pakai ribet. Video ini kita akan membahas tentang topik pengenceran larutan. Ada dua pokok bahasan yang kita bahas nanti. Yang pertama, perubahan konsentrasi karena penambahan pelarut, dan yang kedua, perubahan konsentrasi karena pencampuran beberapa larutan yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen tentunya. Pengenceran dengan penambahan pelarut. Pengenceran adalah penambahan zat pelarut ke dalam suatu larutan tertentu sehingga molaritas atau konsentrasi dari larutan itu menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Dalam pengenceran larutan, mol zat sebelum dan sesudah diencerkan akan tetap sama, akan tetapi volume larutan akan menjadi lebih besar, sehingga secara matematis nanti N1 sama dengan N2, dan ketika kita masukkan ke rumus molaritas maka akan kita peroleh M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di mana V2 adalah volume mula-mula ditambah volume air. Kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, sebanyak 200 ml larutan amonia NH3 yang memiliki konsentrasi 3 molar diencerkan dengan air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Yang ditanya, tentukan konsentrasi larutan encer yang terjadi. Untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumusnya langsung. M1V1 sama dengan M2V2, di mana M1V1 adalah kondisi larutan mula-mula, diketahui volumenya 200 ml dan konsentrasi awalnya adalah 3 molar. Sedangkan M2V2 ini adalah konsentrasi larutan setelah diencerkan. Kita masukkan angkanya, maka akan kita peroleh M2 setelah diencerkan adalah sebesar 1,2 molar. Contoh soal yang kedua, untuk mendapatkan larutan asam sulfat H2SO4 dengan konsentrasi 5 molar, maka tentukanlah volume air yang harus ditambahkan ke dalam 40 ml larutan asam sulfat H2SO4 dengan konsentrasi 8 molar. Ini juga bisa langsung kita gunakan rumus pengenceran tadi, M1V1 sama dengan M2V2, di mana larutan pertamanya adalah 40 ml larutan asam sulfat 8 molar, sehingga kita akan memperoleh V2 sama dengan 8 kali 40 dibagi dengan 5. Kita peroleh volume air atau V2 sebanyak 64 ml. Sementara yang ditanyakan oleh soal adalah volume air, sehingga kita gunakan rumus V2 adalah V1 tambah V air, maka akan kita peroleh volume air yang harus ditambahkan sebesar 64 dikurang 40, berarti kita peroleh sebesar 24 ml. Contoh soal yang ketiga, berapakah volume dari larutan H2SO4 2 molar yang diperlukan untuk membuat larutan 200 ml H2SO4 dengan konsentrasi 0,5 molar. Jadi untuk menjawab soal ini, di soal ini yang ditanyakan adalah volume larutan awalnya, yakni volume larutan asam sulfat yang berkonsentrasi 2 molar ketika dijadikan larutan asam sulfat dengan konsentrasi 0,5 molar dan volumenya 200 ml. Kita gunakan rumus pengenceran tadi, M1V1 sama dengan M2V2, maka akan kita peroleh V1 adalah sebesar 0,5 dikali 200 dibagi 2, berarti volume asam sulfat awal yang kita butuhkan adalah sebesar 50 ml. Contoh soal yang keempat, suatu larutan asam sulfat pekat H2SO4 dengan kadar 98% dan massa jenis larutan 1,8 gram per mililiter, maka tentukanlah berapa mililiter larutan tersebut yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan asam sulfat dengan konsentrasi 2 molar. Untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus
pengenceran M1P1 sama dengan M2V2, di mana M1 bisa kita gunakan rumus 10 kali rho dikali persen dibagi dengan MR dikalikan dengan V1 sama dengan M2 dikali V2. Dengan memasukkan angkanya, kita akan peroleh bahwa V1 atau volume asam sulfat pekat yang dibutuhkan adalah sebesar 55,56 ml. Contoh soal nomor 5. Hitunglah volume pelarut yang harus ditambahkan jika 100 ml larutan kalium hidroksida 0,1 molar, KOH 0,1 molar diencerkan sehingga konsentrasinya menjadi 0,01 molar. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus pengenceran, namun kalau yang ditanyakan nanti adalah volume pelarut yang ditambahkan, kita bisa menggunakan rumus ET-TIPS, di mana kita bisa langsung mencari volume air dengan rumus molaritas yang besar dibagi dengan molaritas kecil dikurang 1 dikalikan dengan volume 1. Kita masukkan angkanya, berarti kita peroleh volume airnya adalah 0,1, konsentrasi awalnya yang besar dibagi 0,01, konsentrasi akhir yang kecil dikurang 1 dikali 100, maka akan kita peroleh volume air yang harus ditambahkan sebesar 900 ml. Pencampuran beberapa larutan yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Konsentrasi suatu larutan akan berubah jika ada dua atau beberapa larutan yang berbeda konsentrasi dicampurkan. Pada proses ini, jumlah mol zat terlarut atau N adalah jumlah total dari mol semua larutan yang dicampurkan. Begitu juga dengan volumenya, sehingga N1 tambah N2 ini adalah sama dengan N campuran. Ketika kita masukkan ke rumus molaritas, maka akan kita peroleh rumus yang baru, M1P1 tambah M2V2 ini akan sama dengan molaritas kali volume campuran. Kita lihat contoh soal yang pertama. Hitunglah molaritas larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 500 ml natrium hidroksida konsentrasi 0,2 molar dengan larutan natrium hidroksida 0,4 molar volume 500 ml. Maka kita bisa menggunakan rumus pencampuran larutan tadi, M1P1 tambah M2V2 sama dengan M kali V campuran. M1P1 berarti kita peroleh 500 kali 0,2, sedangkan M2V2 nya 500 kali 0,4, maka akan kita peroleh volume total sebesar 1000, sehingga molaritas campurannya adalah 0,3 molar. Contoh soal yang kedua. Sebanyak 250 ml larutan asam asetat CH3COH 0,5 molar ditambahkan 500 ml asam yang sama dengan konsentrasi 0,25 molar, kemudian ditambah lagi 250 ml air. Maka berapakah molaritas larutan yang akan terjadi? Kita menjawab dengan rumus pencampuran larutan, tetapi terlebih dahulu kita total volume pencampurannya, di mana volume campuran kita peroleh sebesar 250 ditambah 500 ditambah volume air 250, maka akan kita peroleh 1000 ml. Kita masukkan ke rumus, molaritas campurannya M1P1 tambah M2V2 dibagi volume campurannya, maka akan kita peroleh sebesar 0,25 molar. Contoh soal yang ketiga. Sebanyak 0,74 gram kalsium hidroksida CaOH dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 100 ml. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan lagi 150 ml larutan CaOH dua kali dengan konsentrasi 0,2 molar, maka berapakah molaritas larutan yang akan terjadi? Kita menjawab dengan rumus pencampuran larutan juga. Nah, tetapi di sini kita harus tahu dulu larutan pertamanya belum punya molaritas, maka kita bisa hitung dengan menggunakan rumus molaritas.
maka akan kita peroleh M sama dengan gram per mR kali 1000 per volume. Kita masukkan angkanya 0,74 per mR nya, 74 dikali 1000 per volumenya 100, maka akan kita peroleh larutan awal sebelum dicampur berkonsentrasi 0,1 molar. Setelah dicampurkan, larutan yang sama berbeda konsentrasi dicampurkan, M1P1 tambah M2V2 sama dengan M kali V campuran. Maka akan kita peroleh molaritas campurannya sebesar 0,16 molar. Berikut ini saya sediakan latihan mandiri untuk dibahas untuk lebih memahami materi pengenceran larutan yang kita bahas tadi. Silahkan di download juga nanti soalnya di Google Drive, linknya saya sediakan di deskripsi video. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ET Kimia supaya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa pada video